Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa yang saya cintai, Allah muliakan, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Sepano di acara Kulkas Kuliah Ringkas. Pada kesempatan ini mari kita bahas hati-hati dengan sholawat bator, atau takutlah kalian dengan sholawat bator. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah menyuruh kita untuk bersholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, Allah dan malaikatnya mereka bersolawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian, shollu, bersolawatlah kalian, alaihi, kepada Nabi, wasallimu, dan ucapkanlah salam, taslima, dengan salam yang sebenar-benarnya salam. Jadi dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk bersolawat kepada Nabi. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat, apalagi kita orang beriman. Namun dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, iyyakum wassalatal batar, takutlah kalian, kata Nabi, dengan sholawat batar. Lalu apa sebetulnya sholawat batar itu? Sholawat batar adalah sholawat yang hanya untuk Nabi, tidak untuk keluarga Nabi. Makanya dalam kitab-kitab ulama, semua kitab-kitab karangan para ulama, kalau mereka itu bersolawat bukan hanya kepada Nabi, tapi juga kepada keluarga Nabi. Umpamanya dalam kitab Alfiyah saja ada kalimat musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Sholawatnya bukan hanya untuk Nabi, tapi juga untuk keluarga Nabi. Jadi seluruh keluarga Nabi di muka bumi ini, mereka wajib untuk kita doakan dengan sholawatnya. Bukan hanya kepada Rasulullah kita bersolawat, tapi juga untuk seluruh keluarga Nabi. Lalu sebetulnya siapa saja yang dimaksud dengan keluarga Nabi? Nah, keluarga Nabi ini ada 3. Pertama, fi maqamid du'a, keluarga Nabi dalam maqam doa. Siapa mereka? Kullu muslimin wa muslimatin walau asiyat, seluruh umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, walaupun dia banyak durhaka kepada Allah. Jadi walaupun dia banyak maksiatnya, selagi dia itu masih mengaku sebagai umat Islam, maka dia masih termasuk keluarga Nabi. Di akhirat dia berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan, inna syafaati li ahlil kabairi min ummati, sesungguhnya syafaatku bukan hanya untuk orang-orang muslim yang taat, tapi untuk juga umat-umatku walaupun dia banyak durhaka dan maksiat. Subhanallah. Oleh karena itu jagalah kita ini, jangan sampai kita menjadi hilang keluarga Nabi-Nya, yaitu dengan cara menjaga keislaman kita. Seluruh umat Islam, laki-laki ataupun perempuan, walaupun dia banyak maksiat, dia adalah keluarganya Nabi. Yang kedua, yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah fi maqamiz zakat.
yaitu ini adalah keturunan-keturunan Nabi, baik leluhur-leluhur Nabi dari kalangan Bani Hashim ataupun keturunan-keturunan Nabi sampai sekarang, sampai hari kiamat, termasuk di dalamnya para habaib. Nah, mungkin pemirsa pernah dengar Habib ya, atau kalau wanita namanya Sayyidah. Nah, Sayyidah dan Habib itu adalah keluarga Nabi, tapi fi maqamiz zakah. Artinya mereka itu orang-orang yang haram untuk mendapatkan zakat. Dari zaman dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, keturunan-keturunan Nabi yang ada kaitannya darah dengan Nabi, mereka haram untuk menerima zakat. Maka mereka keluarga Nabi yang kedua ini disebutnya fi maqamiz zakat. Yang ketiga, keturunan Nabi itu, keluarga Nabi itu adalah fi maqamil madah, dalam makom pujian. Siapa mereka? Kullu taqiyyin, setiap umat Nabi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, keluarga Nabi itu bukan hanya yang ada kaitan nasab dengan Nabi, bukan hanya orang-orang yang ada kaitan darah dengan Nabi, tapi yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah seluruh umat Islam, baik fi maqamid du'a, yaitu kullu muslimin wa muslimatin, walau dia banyak maksiat kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang ada kaitan nasab dengan Nabi. Dan yang ketiga, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Nah, mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan sholawat dari kita. Mereka lah orang-orang yang wajib kita doakan. Jadi kalau kita bersalawat, bukan hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja, tapi harus pakai wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga kalau misalnya ada orang mengatakan shollu ala nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian keharusan kita dalam bersolawat. Sekali lagi, solawat itu adalah ibadah. Solawat itu adalah kebaikan. Dengan bersolawat, orang akan mendapat rahmat dari Allah. Tapi solawat mana? Jangan, kata Nabi, solawat batal. Hindari, kata Nabi, solawat batal. Takutlah, kata Nabi, dengan solawat batal. Sekali lagi, solawat yang seperti apa solawat batal? Solawat yang hanya untuk Nabi, tidak untuk keluarga Nabi. Kita bersolawat untuk Nabi, juga untuk keluarga Nabi. Demikian kulkas hari ini. Semoga ada hikmah, ada guna, dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.